Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ami wa yukafi limazidi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azmi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memohonkan kehadiran Allah seyogyanya Al-Quran dan tafsir itu mampu kita dalami maknanya dengan baik. Kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga futuhul ilahiyah Allah berikan kepada kita. Allah bukakan dengan mudah, Allah bukakan dengan tepat pemahaman apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Maka seyogyanya kita awali setiap pengajian kita dengan mengirimkan Al-Fatihah untuk Nabi kita dan guru-guru kita, terkhusus pengarang kitab ini yaitu Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan selain kita membaca Fatihah tersebut dan mengirimi beliau faedahnya, kita juga tidak lupa membaca doa Imam Suyuti yang berbunyi, Razaqanallahu bihi hidayatan ila sabilil haqqi wa taufiqa wa itla'an ala daqaiki kalimatika wa tahqiqa wa ja'alana bihi ma'alladina an'amallahu minan nabina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, beri rezeki kami dengan sebab mempelajari tafsir Al-Quran ini hidayah ila sabil haqi, kepada jalan yang benar, petunjuk untuk mendapatkan jalan yang benar, dan juga diberi taufik, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kesempatan-kesempatan, diberikan kelebihan-kelebihan, dan juga wa itla'an ala daqaiki kalimatika, dan mampu menyelami kehalusan-halusan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan juga kita mohonkan kita dengan sebab mempelajari tafsir ini mampu dan bisa dan serta-serta Allah bersamakan nantinya dengan para orang-orang yang Allah ridai, berupa syuhada, orang-orang soleh, para nabi. Itulah bahagian daripada doa yang dilafazkan dan dimohonkan oleh Imam Suyuti. Semoga doa tersebut dijabahkan juga oleh Allah kepada kita bersama melalui juga kita mempelajari tafsirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan awali sumun yang ke-8 di juz pertama surat Al-Baqarah ayat 124 hingga ayat 142 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatim fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah engkau akan kutiku mencubui ananiu, mencubui akan Ibrahim, dan pada satu kiraat Ibrahama,
Atau orang menyebut Abraham Lincoln misalnya. Tapi siku kan amzah di bawah. Oleh Tuhannya Ibrahim dengan kalimat. Anan yo dengan beberapa perintah dan larangan yang memberati ionya Allah akan Ibrahim dengan beberapa kalimat. Dikata orang baru mulai kalimat tu ba'ala bermanasik haji. Dan dikata orang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan bersiwak, gosok gigi dan menggunting sumui dan memotong rambut dan memotong kuku dan mencabui bulu ketiak dan mencukui bulu anak, bulu kelamin itu, dan berkhitan dan beristinja. Maka menyempurnakan yo Ibrahim akan kasemonyo anan yo membayarkan yo Ibrahim akan kasemonyo hal keadaan samparono kasemonyo. Qala berkata Allah Ta'ala baginya Ibrahim, ini ja'iluka linnasi imama. Wasang aku semua orang yang menjadikan engkau bagi manusia akan menjadi imam anan yo ikutan pada agamu. Qala dan berkata Ibrahim, wa min dzurriyyati dan daripada anak cucuku, anan yo anak-anakku, jadikanlah engkau akan imam. Qala berkata ya Allah Ta'ala, la yanalu ahdi bil imamah az-zalimina. Tidak mencapailah oleh janjianku dengan menjadi imam akan orang-orang yang anayo mereka tu anayo kafir mereka tu daripada mereka tu. Menunjukkanlah di atas bahawa sungguhnya menjadi imam, bahwa sungguhnya mencapai jadi imam akan lain orang yang aniayu. Jadi kalau saya lihat di ayat 123 kan, sumun yang ke-8 kan, adanya terjadi komunikasi antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama sekali Nabi Ibrahim itu diuji dulu dengan beberapa kalimat, lalunya sempurnakan. Karenanya menyempurnakan itulah maka Allah jadikannya sebagai panutan. Jadi apa yang awak pahami secara umum, yang paling dasar yang perlu awak pahami adalah seorang imam atau pemimpin itu, terutama lagi adalah pemimpin agama, nya harus fa'atammahuna, ada amanah dia. Ada amanah. Yang kemudian kalau saya lihat dari segi tafsir, seorang pemimpin itu ada dinyo itu adalah karakter, sifat, perilaku bersih, rapi. Tidak sekedar ibadah vertikal kepada Allah seperti haji aja gitu. Tapi jauh dari itu berkumur, usaikai, dua basiwa, menguntiang sungui, itu kan kerapian dan kebersihan. Jadi kalau adonyo kayak jadi ungku, kayak jadi buya orang, kalau basi lapuk ya potongannya kan ndak elo, ndak bisa menjadi figur gitu. Itu satu sisi. Satu sisi yang lain adalah saat Nabi Ibrahim memohonkan, ndak beliau saja yang jadi ikutan atau imam dah. Wa min dzurriyyati, keturunannya pun jadikan ya. Lalu Allah jelaskan la yanulu ahdi az-zalimina. Janji Tuhan untuk menjadi imam, menjadikan zuriat Adam Ibrahim itu menjadi imam atau panutan, ndak akan sampai kepada orang yang aniaya. Jadi keaniayaan itu banyak gitu. Cara yang paling besar itu tentu adalah kekufuran. Kafir memang mensyarikatkan Tuhan atau kufur nikmat gitu. Atau memang ada bentuk-bentuk zalim dia. Zalim itu kalau dia lain dosa berkekalan di atas dosa kecil bagai gitu. Yang melumrahkan perbuatan-perbuatan yang
melanggar maruah gitu. Nah, itu malah orang menjadikan pemimpin gitu. Nah, jadi teman-teman dengan ayat kau termotivasi ya Pak untuk memperbaiki diri ya, menjadi pribadi yang panutan ya. Amin. Itu ada upaya ada. Kau jadi konkret, secara konkret Allah Ta'ala menggarisbawahi tentang siapa yang akan jadi pemimpin. Jadi banyak juga orang yang jadi mengaji rajin, pandai ilmu, tetapi tidak mampu jadi pemimpin, tidak ditakdirkan jadi pemimpin. Atau memang secara lahirnya jadi pemimpin, tapi tidak jadi, tidak ada karismanya gitu. Apalagi pakai repo, sekan karisma sih tidak ada dia gitu. Nah ini di situ. Wa id ja'alnal baita, dan seketika menjadikan kami akan bait ananiu Ka'bah akan menjadi tampai pahalo bagi manusia. Aniu tampai kembali yang Ka'bah pahalo mereka tu kapadanya tampai daripada tiuk-tiuk pihak, dan aman anyu tampai aman bagi mereka tu daripada keaniayaan dan serangan dayu-dayuan yang terjadi pada lainnya tampai. Adalah lelaki bado menjumpai seorang lelaki akan pembunuh bapaknya, maka tidak mengejuti ionyo lelaki akan dionyo seorang akan sikatil, walaupunlah pembunuh ayahnya temunya sinan dak adonyo tasaki hati gitu. Dak adonyo ingin membalikkan dendam gitu. Begitu diciptakan Allah keamanan di situ. Tonton aman-aman aja orang beribadah di corona gini gitu. Aman dari corona ya lo nak, bukan daripada nyanyi saja le. Sehingga orang bisa taruihan, bisa haji, berubudiah atau umroh gitu. Berapa rugi orang-orang yang tidak Allah dapat kesempatan sampai kini, yang lah diniatkannya umroh, tapi tidak jadi sampai dek gara-gara dilarang karena corona, lalu lah meninggal saja gitu. Ya donalah palunya, tapi tentu tidak sempurna sampai pagi gitu. Kalau hanya sebatas niat, ya tidak ada takdir di Allah, takdirnya untuk bisa datang ke rumahnya Allah gitu. Wattakhidu, dan ambillah kamu hai manusia daripada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah batu alladzi yang berdiri dati ia Ibrahim datinya batu sewaktu membina bait. Nah, dia ada tuh di dekat Ka'bah itu yang dibuian badin yang kacau, mode menara kecil, akan menjadi tampe sumbayang, artinya tampe salat, dengan bawa salat kamu di belakangnya tampe akan 2 rakaat tawaf. Nah, jadi ditantang tuh orang salat. Nah, selesai orang tawaf itu pas di Hijr Aswad, lalu orang mengambil tempat sejajaran di belakang makam Ibrahim itu gitu. Untuk sunat tawaf. Jadi hanya satu sisi untuk sunat tawaf itu berarti. Wa ahidna ila Ibrahim, dan menjanjikan kami kepada Ibrahim dan Ismail, yang menyuruh kami akan keduanya, akan bahwa, artinya dengan bahwa mensucikan keduanya akan baitku daripada berhala bagi orang yang tawaf mereka tu dan orang yang berdiri mereka tu, yang berdiri mereka tu padanya bait, dan orang yang rukuk lagi sujud ya jama' raki'in dan sajidin, nyatulah orang yang salat mereka tu. Dan seketika berkata oleh Ibrahim, Rabbi ja'al hadha, hai Tuhanku, jadikan engkau akan ini tempat, akan negeri yang aman, yang punya aman. Dan sungguh memperkenankan oleh Allah akan doa Ibrahim, maka menjadikan ya Allah akan dinya negeri akan haram. Jadi singkatnya sampai kini menjadi tanah haram gitu. Menjadi tanah haram, tidak ditumpah orang padanya, tampe akan darah manusia, dan tidak dinai orang padanya tampe akan seorang pun, dan tidak diburu orang akan buruannya tampe, dan tidak dicabut orang akan rumputnya tampe. Jadi kalau sengaja dalam pelaksanaan tawaf
atau sedang umrah atau haji, maku atabayid dam gitu. Kalau sekiranya awak lakukan itu. Boleh awak cari di situ ada burung gereja yang tabang-tabang, merpati ya, merpati yang banyak. Warzuk ahlah, dan berizki yang kau akan ahlinya negeri daripada buah-buahan. Dan sungguh diperwirangkan dengan memindahkan satu taifah daripada Sam kepadanya negeri. Dan ado negeri itu padanya kemarau yang tidak nyisjur apa negeri dan tidak pula air. Memang tu kalau awak cari, andai awak bayangan awak picang matu tu tak ada bangunan di sekitar situ tu. Ayo memang Allah nagari. Tapi model tululah cara Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar supaya baam merasakan di saat dak ado tampai bagantuang dan lain lagi. Ayeuna kadi minum dak ado, makanan kadi makan dak ado, tumbuhan yang kadi jadi sarapan awak dak ado, kabayu awak kasihan dak ado. Kakilah Nabi Ibrahim disuruh Allah membuat bait. Disuruh di situlah Nabi Ibrahim disuruh Allah mantakan Siti Hajar. Jadi di saat itu telah dalam merasakan ketiadaan awak, ketidakberdayaan awak, maka awak akan melihat hanya Allah sampai sandaran awak. Kalau dicari di sekitar Makkah tuh subhanallah, kalau tidak ada saisuaknya Allah potongan negari gitu. Sangat berbeda dengan negari awak yang subur, yang banyak tumbuhan gitu. Akhirnya dengan doanya Nabi Ibrahim, negeri itu aman. Orang yang pingin ibadah yang di situ. Di tuan-tuan lah, kita adalah sebagian orang-orang yang ditakdirkan Allah mendapatkan nikmat itu. Tidak sekedar negeri itu aman, awak tak pernah tipu di situ. Allah beri rezeki negeri itu dengan buah-buahan, kita tak pernah makan di situ. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Siapa dia orang yang beriman di orang daripada mereka itu dengan Allah dan hari akhir, badal daripada ahlah. Dan mengkhususkan Allah ke mereka itu dengan doa bagi mereka itu karena sepakati baginya katanya Allah la yanalu ahdiz zalimin. Warzuk ahlah minats samarat. Ahlinya, penduduknya, penghuninya. Sehingga aja yang menghuni situ tuh memang orang-orang Islam aja gitu. Orang non-Islam tidak bisa hidup di situ. Kalau orang Islam pun kalau bobek niayu punya bisa-bisa hanya tuh saat itu juga Allah balik, Allah buktikan atau Allah ingin menciptakan negeri itu aman. Ambil terompa orang yang tertinggal nampak doa dan sebagainya, cubalah diambil-ambil dan sebagainya. Ada salah pangana so jadi gitu. Model tu Allah ingin menjadikan negeri itu aman. Qala ta'ala berkata Allah warzuk man kafara, dan memberi rezeki aku akan orang yang kafir ya orang. Maka menyukukan aku akan orang dengan tasdid dan takfif pada dunia dengan rezeki hal kadang sedikit atau masuk hidupnya orang. Mungkin Allah Ta'ala orang yang kafir akan diberi rezeki. Nyatunya ada hotel-hotel yang kabarnya yang non muslim. Tapi nyonya itu tidak tiba di situ dah. Kemudian mahalau aku akan orang yang melajukan aku akan orang pada akhirat kepada azab neraka. Maka tidak boleh orang daripadanya azab akan tempat menyimpang. Sejak tempat kembali atau kembali yo neraka lah nenjai. Dan ingatlah engkau akan kutiko. Dan ingatlah kau akan kutiko mengangkat oleh Ibrahim akan tiang, ane pondasi atau dinding dari perobet. Ane yang membangun Ibrahim akan nyobet mutalak dengan yarfa'u. Dan Ismail ataf di atas Ibrahim. Jadi nyu membangun kedua di petingginya bait itu. Setelah pondasi itu dulu adalah Baitul Makmur yang dirobohkan di topan Nabi Nuh, akhirnya dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Yaqulani berkata katanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga kau jadi doa bagi orang yang setelah beribadah supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, terima engkau daripada kami akan bangunan kami, bersungguh engkau baru engkau Maha mendengar bagi kata lagi alim dengan perbuatan.
wahai Tuhan kami, dan jadikanlah engkau akan kami akan menjadi dua orang muslim, ini dua orang yang patuh bagi engkau, dan jadikanlah engkau daripada zuriat kami, ini anak-anak kami akan menjadi jamaah, umat jamaah yang muslimah bagi engkau. Dan min bagi tab'id, dan didatangkan orang dengan dionyo min pakai min zuriat itu kan sebagian zuriatnya, tidak seluruhnya, karena terdahulu katanya Allah baginya Ibrahim, la yanalu ahdiz zalimin, janji Allah tu nak sampai ke orang niai. Wa arina, dan palihatkanlah engkau akan kami, anani ajarkanlah engkau akan kami akan ibadah haji kami, anaya syariat ibadat kami atau haji kami, dan terima tobat engkau ati kami basuh engkau Allah baru panemu tobat lagi penyayang. Meminta keduanya akan Allah akan taubat basatu terpelihara keduanya karena tawaduk dan mengajarkan bagi zuriat keturunan keduanya. Jadi nan terpelihara saja mau tobat, kita yang banyak dosa nak mau tobat doa anak uzubillah. Wahai Tuhan kami, dan utus engkau pada mereka tu, artinya ahli bait akan seorang rasul daripada mereka tu, daripada diri mereka tu, dan sungguh memperkenankan oleh Allah akan doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Ibrahim pun mustajab doa gitu. Doanya supaya negeri itu aman. Doa supaya didatangkan ke Makkah itu makanan-makanan dikabulkan. Diutus, lahir di situ seorang utusan, alhamdulillah diutus. Jadi di kau ketahui bahwa tidak selamanya doa itu dijabah hari itu juga gitu. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Faktanya adalah berapa dari generasi ratusan tahun setelah Nabi Ibrahim baru dilahirkan Nabi Muhammad. Barangkali aja doa awak hari ini akan dikabulkan Allah sekian ratus tahun ke depan gitu. Yang penting awak tuh harus yakin dengan janji Allah. Itu yang paling penting. Yatslu alaihim, membacakan yo seorang rasul tadi atas mereka tu akan ayat engkau atas Al-Quran, dan mengajarkan yo rasul akan mereka tu akan kitab atas Al-Quran dan hikmah, artinya barang yang padanya Al-Quran daripada hukum-hukum. Wa yuzakkihim, dan mensucikan yo rasul akan mereka tu, mensucikan yo rasul akan mereka tu daripada syirik. Ndak harus mandian dari dia kaji itu. Bahwa engkau barang engkau Allah maha mulia, yang mengalahkan lagi maha bijaksana pada perusahaannya Allah. Dan siapapun arti tidak benci daripada agama Ibrahim, maka akan meninggalkan ionya seorang akan agama, kecuali adalah orang yang membodohkan orang akan dirinya orang. Anan iyo mengkejahili orang akan bosnyo diri, bosnyo diciptakan bagi Allah, wajib atihnya diri oleh menyembah dia Allah, atau mempenteng orang dengannya diri dan meremehkan orang akan diri. Jadi kalau awak tak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, sebenarnya awak telah memperbodoh diri awak, menganggap enteng diri awak. Pada gilirannya awak menjadikan diri awak tu teraniaya. Dan demi sungguh telah memilih kami akan Ibrahim, memilih kami akan Ibrahim pada dunia dengan risalah dan tolan, Khalilullah. Dan bersungguh Ibrahim pada akhirat bersungguh-sungguh sebagian dari orang yang soleh mereka itu. Ananius segala mereka yang bagi mereka itu anda bagi derajat yang tinggi. Dan ingin dan engkau akan ketika berkata baginya Ibrahim oleh Tuhannya Ibrahim, aslim, Islamlah engkau hati patuhlah engkau bagi Allah, dan ikhlaskanlah engkau bagi Allah akan agama engkau. Berkata ionya Ibrahim, Islam aku bagi Tuhan orang alam mereka itu. Dan berwasiat dan bersetukiran ausa, berwasiat dengan agama oleh Ibrahim akan anaknya Ibrahim, dan Yakub anaknya anak. Jadi kanak dinasihati, kacucu dinasihati, berarti Ibrahim hidup sampai ada punya cucu. Nasihatnya, wasiatnya, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memilihkan ya Allah bagi kamu akan agama Islam, oleh sebab itu maka janganlah mati kamu kecuali barno kamu Allah barno orang yang Islam kamu. Melarang Ibrahim daripada meninggalkan Islam dan menyuruh Ibrahim dengan tetap di atas Islam hingga berdompak mati. Sampai matinya Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman, sampai mati iman. Dan tak kalau berkata oleh Yahudi bagi Nabi, alastu, adakah tidak mengetahui engkau
bahwa sungguhnya Yakub pada hari mati Yakub berwasiatlah Yakub akan anak Yakub dengan Yahudiah. Jadi nanti kalau berkata oleh Yahudi bagi Nabi, cek Yahudi ke Nabi, adakah tiada engkau mengetahui engkau akan bahwa sungguhnya Yakub pada hari mati Yakub berwasiat Yakub akan anak Yakub dengan Yahudiah. Turunlah di situ. Tetapi adakah kamu padanya saksi anaknya hadir ketika menghadiri akan Yakub oleh mati isbadal daripada sebelumnya berkata Yakub bagi anaknya Yakub, ma ta'buduna min ba'di, baru apakah ba'alah baru yang menyembah kamu setelah aku, setelah matiku. Berkata mereka tu, menyembah kami akan Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau, Sani Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Nah, itu tanya orang kalau mati kini ma ta'kuluna min ba'di, dan kalau mati kemudian ba akan makan kalian, ba duit kalian, itu nanti ditanya. Tapi kalau seorang nabi ke anak-anaknya nanti urusuhnya ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kulun, barang yang memakan kamu gitu. Ada Ismail minnal aba taglib, baru membilang Ismail daripada bapak dah mentaglibkan, dan karena basungah paman basungah dengan tampe bapak. Baru membilang Ismail daripada bapak ada taglib, dan karena basungah paman basungahnya dengan tampe bapak. Akan Tuhan yang satu, anehnya Tuhan yang satu badal daripada ilhaq, dan baru kami baginya Tuhan ba'ala bro orang Islam kami, dan baru amba ala bro dengan mana hamzah ingkar, artinya tidak menghadiri kamu akan dia Yakub pada waktu matinya Yakub. Oleh sebab itu maka bagaimanakah menisbahkan kamu kepada Yakub akan barang yang tidak layak ya barang dengan Yakub. Baru demikian kamu tada dan mengisyarah kepada Ibrahim dan Yakub dan anak-anak keduanya, dan ditakniskan orang akan dia khabar akan dia tilka, karena taknis khabarnya tilka. Baru demikian ba'ala umat yang sungguh berlalu ananyo berlalu baginya umat oleh barang yang mausokan iamat daripada amal, artinya balasannya barang isti'naf. Dan bagi kamu kita bagi Yahudi anak baginya barang yang mausokan kamu, dan tidak ditanya kamu daripada barang yang ado mereka tu adonya mengamalkan mereka tu, seperti barang yang tidak ditanya mereka tu daripada amalan kamu, dan baru jumlah belum takit bagi barang yang sebelumnya jumlah. Dan berkata mereka tu adalah kamu ba'adonya Yahudi atau Nasara, kok lah ado dapat pertunjuk kamu. Barno au ba'ala berbagi tafsir, dan barno si kail yang pertama adalah Yahudi Madinah, dan barno si kail yang kedua adalah Nasara Najran. Katakanlah engkau bagi mereka tu tetapi mengikuti kami akan agama Ibrahim, hal karan condong hal daripada Ibrahim ananyo hal karan condong daripada agama sekalian agama kepada agama yang betul. Dan tidak ada ya Ibrahim ba'anda adanya sebagian daripada orang yang musyrik mereka tu. Katakanlah de kamu mengkhitab bagi orang mukmin mereka tu, beriman kami dengan Allah dan barang yang diturunkan orang akan barang kepada kami daripada Al-Quran, dan barang yang diturunkan orang akan barang kepada Ibrahim daripada suhuf yang 10 dan Ismail. Nah, itu makanya ada suhufil Ibrahim wa Musa, Ibrahim suhuf dia, dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu anak-anaknya Ibrahim, dan barang yang didatangkan orang akan Musa daripada Taurat dan Isa daripada Injil, dan barang yang didatangkan orang akan nabi-nabi mereka tu daripada Tuhan mereka tu daripada kitab-kitab dan ayat-ayat. La nufarriku, tidak menceraikan kami antara seorang pun daripada mereka tu, maka kabariman kami dengan sebagian dan kafir kami dengan sebagian, seperti Yahudi dan Nasara, dan baru kami baginya Allah ba'ala orang yang Islam kami. Maka jika beriman mereka tu artinya Yahudi dan Nasara dengan semisal, artinya misal tu arah ziyadah ke, dengan barang yang beriman kamu dengannya barang, ba'ala jika maka sungguh dapat pertunjuk mereka tu. Jika beriman mereka tu dengan barang yang beriman kamu dengannya barang, maka sungguh dapat pertunjuk mereka tu. Dan jika berpaling mereka tu beriman dengannya barang, ba'ala jika maka hanya sungguhnya barmu mereka tu ba'ala barmu pada perselisihan anaya perselisihan basar tu kamu berbeda, tampil beda dan peronaha sasik walai, maka supaya kamu madokanlah akan engkau akan mereka tu oleh Allah wahai Muhammad akan perbedaan mereka tu, dan baru Allah ba'ala
Maha mendengar bagi perkataan mereka itu. Lagi Maha alim dengan kelakuan mereka itu. Dan sungguh memaduilah akan dirinya Ibrahim, memadui Allah akan Ibrahim akan mereka itu dengan Nabi Muhammad. Dan sungguh memadui Allah akan dia Nabi Muhammad akan mereka itu dengan membunuh Quraizah dan mengusir Nadir dan menjadikan pajak, mewajibkan pajak atas mereka itu. Akan sepenuh colo Allah masdar yang mentakiti bagi amanah dan barno nasabnya sibghah adalah dengan fi'il yang ditakdirkan, artinya sabaganallah, mencolok akan kami oleh Allah akan sepenuh colok. Dan bermaksud dengan colok itu agama Allah, alladzi yang menjadikan ya Allah kamu manusia datanya alladzi karena zahir bekasnya agamu datanya sahibnya agamu seperti colok pada kain. Awak kalau wantek kain awak ubah, kalau orang-orang piaman dulu baju-baju itu baju bauban, banang-banang bauba. Jadi kalau lah diubah tuh payah menangganya tuh lah laki. Jadi agamu kalau memang lah berpengaruh iyo banaba agamu, pengaruh agamu kau tu ada. Dan siapa kau tidak seorang juga yang lebih baik daripada Allah nisbah mencolok katamis. Dan baru kami baginya Allah ba'ala orang yang beribadah kami. Berkata oleh Yahudi bagi orang Muslim mereka tu. Baru kami ba'alah ahli kitab yang pertama. Dan baru kiblat kami ba'alah terdahulu. Dan tidak ada anbiya daripada Arab. Dan tidak ada oleh anbiya ba ndak adonya daripada Arab. Taklah ndak ada anbiya ke orang Arab do. Orang Israel sendiri. Orang Sam sendiri bantung kini kan Nabi Muhammad. Dan jika ada oleh Muhammad itu nabi, ba'al jika sungguh ada yu Muhammad daripada kami, pastinya orang Israel keturunan Bani Israel mahaja. Maka turun lagi, anan turun. Katakanlah engkau bagi mereka tu, adakah menyengkali kamu akan kami, ane mengkhusumati kamu akan kami pada Allah, bahwa memilih ya Allah akan seorang nabi daripada bangsa Arab. Dan baru Allah bahwa Tuhan kami dan Tuhan kamu, maka bagi Allah bahwa memilih ya Allah daripada hambanya Allah akan orang yang mengendaki Allah. Kok kasih anak dipilih Allah lah, kah jadi nabi, kah jadi ungku, kah jadi buya, jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur, itu adalah Allah yang wallahu yahtasu bi rahmatihi. Dan bagi kami adalah amalan kami, dibalasi kami dengan amalan, dan bagi kamu adalah amalan kamu, kah dibalasi kamu dengan amalan. Maka tidaklah jauh oleh bahwa ado pada amalan kami anan ado bahwa menghaki kami dengannya amalan akan kemuliaan. Jadi orang yang beramal insyaallah akan dibalas oleh Allah. Jika baik maka dibayar, maka buruk beramal maka buruk balasan. Dan baru kami baginya Allah adalah orang yang mengikhlaskan kami akan agamu dan amal, tidak kamu. Oleh sebab itu maka baru kami bangun lebih pantas menjadi pilihan. Dan baru amzah ba'ala bagi ingkar. Dan baru jumlah yang 3 baru hal. Ketiga-tiganya walakum wa nahnu tadi walana, padahal baru kami beramal kami, padahal bagi kamu amalan kamu, padahal baru kami bagi kamu baginya Allah orang ikhlas kami. Jadi ke hal. Tetapi adukah mengatur kamu dengan ta dan ya basungnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu. Basungnya adu mereka tu pada Yahudi atau Nasara. Kata kalian kau bagi mereka tu adukah baru kamu baru tahu, lebih tahu atau Allah? Artinya baru Allah baru maha tahu dan sungguh melepaskan ya Allah daripada keduanya akan Ibrahim dengan katanya Allah, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian, tak adalah Ibrahim itu seorang yang Yahudi dan tidak juga seorang yang Nasrani. Dan orang-orang yang disebut mereka itu bahasa Ibrahim adalah yang mengikuti atau pengikut baginya Ibrahim. Dan berusaha pokok ba'al mula yang lebih aneh daripada orang yang menyembunyikan, orang ayu menyembunyikan, orang akan manusia akan syahadah di sisinya orang hal kadang adu daripada Allah. Artinya tak seorang juga yang lebih nayu daripadanya orang. Dan mereka itu ba'alah barno Yahudi menyembunyikan, mereka akan syahadah Allah pada Taurat bagi Ibrahim dengan condong. Seharusnya condongnya, patuhnya, taatnya ke agama Ibrahim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak Allah tidaknya dengan kalalai daripada barang yang mengamalkan kamu, mengancam bagi mereka itu tahdid. Amar tahdid di faedahnya tahdid. Baru demikian ba'ala umat yang sungguh berlalu baginya umat oleh barang yang musuhkan umat, dan bagi kamu ana bagi barang musuhkan kamu, dan tidak ditanya kamu daripada barang yang adu mereka tu padanya mengamalkan mereka tu
telah terus semisalnya amma kanu ya'malun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.